Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laju reaksi. Ini adalah materi pembelajaran kelas 11 di semester 1. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi suatu zat tiap satuan waktu. Nah, satuan dari laju reaksi itu adalah V sama dengan M per S, di mana M sama dengan molar, S-nya adalah sekon. Ya. Nah, contoh atau rumus umum di dalam persamaan laju reaksi ini, misalnya VA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD. Nah, reaksinya adalah A dan B, sementara hasil reaksinya adalah C dan D dengan koefisien adalah P, Q, R, dan S. Nah, maka laju reaksi A merupakan perubahan berkurangnya konsentrasi A itu tiap satuan waktu. Jadi, delta ini menunjukkan perubahannya. Ini tanda kurung kaku ini konsentrasi, yang dimana satuannya adalah molar. Nah, T-nya itu adalah waktu atau detik satuannya. Nah, laju B atau VB sama dengan berkurangnya perubahan konsentrasi B tiap satuan waktu. Ini min karena dia ada di reaksi, ya. Jadi berkurang, min ini tandanya berkurang. Nah, kemudian VC sama dengan perubahan bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu. Dan laju D itu perubahan bertambahnya konsentrasi D tiap satuan waktu. Nah, laju reaksi A dibandingkan dengan B, C, dan D itu sebanding dengan koefisiennya. Ya, karena koefisien A itu adalah P, dan koefisien B itu adalah Q, koefisien C adalah R, dan koefisien D adalah S, maka laju A dibandingkan B dengan C dan D sama dengan V banding Q banding R banding S. Nah, laju rata-ratanya itu adalah 1 per koefisien masing-masing dikalikan dengan laju masing-masing. Ya. Jadi, laju rata-ratanya itu adalah minus 1 per P dikali delta A per delta T, atau minus 1 per Q delta B per DT, dan seterusnya. Contohnya, misalnya, untuk reaksi 2HBr dalam wujud gas menghasilkan gas H2 dan HBr. Nah, jika ditanyakan, tuliskan rumus laju reaksinya. Kemudian, dalam 15 detik pertama reaksi, konsentrasi HBr-nya turun dari 0,500 molar menjadi 0,455 molar. Pertanyaannya, hitunglah laju berkurangnya HBr dalam waktu 15 detik. Nah, hitung laju reaksi H2 dan Br2. Untuk yang A, laju HBr sama dengan minus, karena dia HBr ada di kiri. Berarti minus perubahan konsentrasi HBr tiap satuan waktu. Sementara laju H2 itu bertambahnya konsentrasi H2 tiap satuan waktu. Berarti plus delta H2 per DT. Ya. Nah, sementara laju Br2 itu adalah plus delta Br2 per delta T. Nah, untuk yang B, dalam 15 detik pertama, berarti 15 detik ini merupakan waktu atau T. Sementara konsentrasi HBr, berarti itu adalah perubahannya ini. Ya, turun dari 0,500 menjadi 0,455, berarti delta HBr-nya itu adalah selisihnya. Ya, maka laju HBr sama dengan 0,455 ya dikurangi 0,500 per 15, yaitu laju HBr 0,045 molar per 15 detik. Hasilnya adalah 0,003 atau 3 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Untuk yang C, hitung laju reaksinya. Reaksi H2 dan HBr, maka
kita bandingkan laju HBr dibandingkan dengan laju H2 sama dengan 2 banding 1. Dari mana 2? Karena koefisien HBr itu adalah 2, sementara koefisien H2 itu adalah 1. Maka perbandingan laju HBr dengan H2 sama dengan 2 banding 1. Nah, maka laju H2 sama dengan 1/2 V HBr. Ya, sama dengan, masukkan laju HBr sudah diketahui, berarti 1/2 kali 3 kali 10 pangkat min 3 mol per detik. Hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 molar per detik. Ya. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang mempengaruhi laju reaksi? Ya. Yang dapat mempengaruhi laju reaksi itu ada 5, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat aktivitas yang dilakukan oleh para penduduk di suatu perkampungan di mana mereka menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Nah, supaya reaksi pembakarannya itu optimal, apa yang dilakukan? Apakah yang kayu dalam bentuk bulat atau kayu yang sudah dipotong? Nah, yang mudah bereaksi pasti yang kayu yang sudah dipotong. Kenapa? Karena luas permukaan bidang sentuh yang sudah dipotong itu memiliki luas permukaan yang banyak dibandingkan dengan yang masih utuh. Maka laju reaksi oksidasi atau pembakaran kayu yang sudah dipotong itu lebih cepat atau lebih besar dibandingkan dengan yang masih utuh. Jadi faktor laju reaksi yang pertama itu adalah luas permukaan bidang sentuh. Kemudian, yang kedua, ketika kita melakukan pembuatan kopi, gimana caranya supaya kopi itu mudah untuk larut di dalam air tersebut? Nah, kalau kita bandingkan antara yang menggunakan air panas dengan air dingin, maka kopi yang menggunakan air panas itu akan cepat larut kopinya dibandingkan dengan air dingin. Nah, apa yang mempengaruhinya? Berarti faktor suhu. Ya. Nah, dalam proses reaksi kimia misalkan seperti ini, ya. Nah, ini faktor suhunya berbeda. Ya. Itu. Jadi yang memiliki suhu yang lebih tinggi pasti laju reaksinya lebih besar. Nah, kemudian pada pembuatan telur asin ini digunakan dalam kehidupan. Nah, pembuatan telur asin ini digunakan dengan menambahkan garam pada abu gosok, kemudian kan ditempelkan ke telur ini. Nah, misalnya ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama, abu gosoknya ditambah 2 kg, sementara yang kedua 4 kg. Mana yang lebih cepat asin di antara telur-telur ini? Pasti yang 4 kilo. Kenapa? Karena kadar garam di dalam yang kedua ini lebih besar. Nah, itu menunjukkan laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi itu adalah banyaknya zat di dalam suatu larutan. Ya. Oke, ini contohnya dalam percobaan kimia. Ada logam tembaga direaksikan dengan HCl, ya. Ada 3 konsentrasi, maka semakin tinggi HCl-nya, laju reaksinya semakin besar. Kemudian pada pembuatan roti dalam kehidupan sehari-hari, penambahan ragi dengan tanpa ragi itu pasti akan berpengaruh. Dengan penambahan ragi maka akan lebih cepat mengembang, ya, dibandingkan dengan yang tanpa ragi. Nah, ini adalah faktor katalis. Nah, katalis itu apa sih? Zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi. Jadi dengan adanya katalis, energi minimumnya itu lebih rendah sehingga lebih cepat terjadi reaksi. Nah, kemudian kereaktifan zat yang terakhir. Nah, contohnya itu adalah logam natrium dimasukkan ke dalam air,
Dibandingkan dengan magnesium dalam air, maka logam natrium itu akan lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan magnesium. Kenapa? Karena logam natrium itu lebih reaktif dari magnesium. Ya. Demikian video pembelajaran mengenai konsep laju reaksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.